Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Bila Sufa. Saya mahasiswi jurusan Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project data analitik saya yang berjudul Analisis Data dan Dashboard Distribusi dan Determinan Gaji Profesional Global. Nah, proyek ini saya juga mengusungkan tema analisis kompensasi strategis dan intelijen pasar talenta global dengan menggunakan dataset sekunder dari Kaggle. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita masuk ke business understanding. Nah, business understanding ini adalah pemahaman proses bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita lihat datasetnya itu diambil pada saat pasca pandemi. Nah, itu kan pas lagi saat pasca pandemi, dinamika pasar tenaga kerja itu kan digeraknya kan sangat cepat ya. Jadi tim HR sama recruiter itu seringkali menghadapi masalah-masalah bisnis seperti ketidakpastian standar kompensasi global, itu kompleksitas evaluasi kualifikasi kandidat, sama resiko pemborosan anggaran kompensasi. Oleh karena itu, tujuan utama proyek ini adalah membangun dashboard yang interaktif, multidimensi, yang mana dapat membantulah proses recruitment dan penetapan offering letter secara efisien dan akurat. Nah, setelah kita udah tahu nih business understanding-nya seperti apa, nah kita untuk memecahkan masalah bisnis tersebut, kita memerlukanlah fondasi data yang kuat. Jadi untuk memerlukan fondasi data yang kuat itu, kita harus paham dulu nih data itu sendiri, yaitu data understanding. Nah, kalau di dataset ini yang dianalisis itu mencakup 250.000 observasi profesional gitu, yang dimana terdapat 10 kolom variabel kunci yang bakal dipetakan mulai dari pekerjaan, tahun pengalaman, itu juga ada level pendidikan, jumlah skill, industri, ada skala company, itu ada lokasi, ada kerja remote, juga ada sertifikat, itu sama penggajian. Nah, itu yang bakal nanti kita pakai variabelnya. Nah, setelah kita tahu nih data understanding-nya ada apa aja, ya kita masuk ke untuk ngerjain project ini. Nah, saya menerapkan 6 step lah, data analisis proses. Nah, kalau misalnya 6 proses data analisis tersebut itu diawali dari ask, yaitu asking the question. Nah, jadi di sini saya merumuskanlah 5 pertanyaan bisnis utama, yaitu pertanyaan pertama itu peran atau jabatan profesional apa yang menawarkan kata-kata gaji tertinggi di pasar global dan bagaimana sebaran atau variasi distribusi gajinya dibandingkan dengan peran analisis umum. Lalu untuk pertanyaan kedua itu apakah bertambahnya pengalaman kerja secara konsisten mendorong kenaikan gaji secara linear dan berapa jumlah kata-kata keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai rentan kompensasi eksekutifnya. Lalu pertanyaan ketiga, seberapa besar kontribusi kepemilikan sertifikasi profesi dalam meningkatkan nilai kompensasi pada setiap jenjang pendidikan formalnya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana skala perusahaan itu dapat mempengaruhi batas atas dan rentan sebaran gaji bagi para profesional. Lalu untuk pertanyaan kelima, bagaimana sebaran lokasi geografis dan kebijakan kerja remote memengaruhi rata-rata tingkat gaji profesional secara global. Ini yang bakal nanti akan dijawab oleh chart yang sudah saya buat atau visualisasi yang sempat saya buat. Lalu setelah kita merumuskanlah 5 pertanyaan bisnis utama tersebut, lalu kita masuk ke get. Nah, getting the data. Ini untuk mengambil data dari Kaggle. Jadi, kalian untuk mengambil data Kaggle itu buka aja. Ntar saya cantumkan link di description. Kaggle yang saya analisis ini, itu pertama kalian buka aja Kaggle-nya, lalu kalian masukin job salary prediction dataset. Nah, nanti kalian bisa nih klik download, lalu download as zip. Nah, nanti kalian dapat CSV
uh, dataset ini. Nah, setelah itu kalian ada di tahap explore atau investigating the data. Nah, saya melakukan pemeriksaan awal itu gunain Google Colab dan Tableau untuk mendeteksi keberadaan missing value, duplikat, atau enggak anomali-anomali tipe data lah yang enggak kedetek atau enggak yang enggak kedetek sama Tableau, tapi saya di sini juga pakai Google Colab gitu. Nah, berdasarkan dari uh, temuannya kan yang udah di udah di cleaning itu pada tahap prepare di sini saya eksekusi lah datanya kan udah selesai ya tuh. Nah, jadi hasilnya ada 10 variabel yang bakal kita uh, gunain gitu atau kita pakai. Nah, terdapatlah variabel kategorikal gitu seperti job title, itu education level, industri, company size, location, dan juga ada kebijakan remote work itu masuk ke variabel kategorikal. Nah, di sini juga ada variabel numerik. Nah, variabel numerik itu ada experience, skill counts, itu ada certification, itu ya. Dan juga di sini data ada variabel, oh ya, variabel target salary. Nah, walaupun dia masuk numerik, tapi dia juga masuk ke variabel target. Oke, setelah data ini udah dibersihin, udah dianalisis kan. Nah, di sini aku akan jelasin lah hasil visualisasi di tabelnya. Oke, kita lari ke table. Oke, ini table yang sudah aku buat. Pertama itu aku jelasin dari KPI. Nah, KPI itu apa? KPI itu kalau bahasa Indonesianya indikator kinerja utama. Nah, jadi jenis worksheet ini itu uh, apa ya metric chart lah bisa dibilang jenis chartnya. Yang dimana fungsinya itu bakal menyajikan ringkasan angka-angka makro dasar atau baseline summer secara cepat sebelum si apa ya audiens melihat analisis yang lebih dalam lagi gitu. Nah, di sini kalau lihat dari konfigurasi tabelnya itu dari kolom saya measure name itu saya taruh di kolom. Kalau row-nya itu saya isi kosong. Ya, pas itu untuk teks dan tabel, ya teks atau tabel itu measure value yang berisi ada 6 variabel, yaitu cons data, average seller, max salary, ya average salary juga, mean salary, itu average experience sama average skill counts. Nah, untuk warnanya di sini saya menggunakan format teks saja sih, standar khususnya sama horizontal gitu. Jadi ada dari measure value itu kan ada 6 ya. Jadi terciptalah 6 kolom juga gitu di sini di KPI-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dapat dilihat kalau total karyawan itu ada 250.000 sampel profesional gitu. Mau udah dibersihin, mau dianalisis itu ternyata hasil total karyawannya itu 250.000 dengan rata-rata gaji itu di angka $145.718. Lalu untuk maksimal gajinya itu ada di $333.46. Lalu untuk minimal yang paling kecil gajinya itu di $31.867. Untuk rata-rata pengalamannya dari 250.000 total karyawan itu di pengalaman itu 10 tahun rata-rata pengalamannya, lalu kata-kata untuk jumlah skillnya itu ada di 10, ada 10 keterampilan yang harus dikuasai lah dari kata-kata ini, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat, ini tuh bisa dibilang ya apa baseline summary-nya. Jadi kalau misal kalian bingung apa ya kayak males lihat chart, kalian lihat ini aja. Berarti udah
udah apa ya, bisa-bisa dibilang ya ringkasannya lah untuk dilihat gitu. Lalu kita masuk ke oke, gaji berdasarkan pekerjaan. Nah, di sini saya pakai horizontal bar chart gitu. Nah, di sini kenapa saya pakai horizontal bar chart, yaitu membandingkan lah nilai-nilai kata kompensasi finansial antara 12 posisi gitu. Ya, bisa dilihat ini 12 posisi pekerjaannya. Ya, kita bisa tahu lah dari yang tertinggi hingga terendah, ternyata dapat dilihat lah kalau misalnya yang tertinggi ini AI engineer dengan kata-kata gaji itu di 173.498 dolar. Cukup tinggi. Dan paling rendah itu data analis di kata-kata gaji 119.892 dolar. Oke, gitu. Untuk konfigurasi tabelnya itu di kolom itu saya pakai average salary. Pas itu untuk kolomnya itu di pakai variabel pekerjaan. Di sini tuh colornya di sini saya pakai average salary juga, labelnya juga, sama tooltipnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, kalau lihat gradient color itu berdasarkan average seller itu bergerak dari coklat atau orange ke coklat, coklat ini itu di angka 119.891 dolar kan untuk gaji yang terendah hingga ke biru tua dengan gaji tertinggi 173.498 dolar. Ya, itu. Nah, untuk label teksnya itu jadi untuk menampilkan nominal. Untuk menampilkan nominal pasti nilai kata-kata gaji yang di ujung kanan ya. Ini di ujung kanan ini setiap batangnya atau bar chart gitu. Kasih itu ini untuk filternya ada pekerjaan, company size, remote work, location, industri, jenjang pendidikan. Next ke next ke uh, ke pengaruh pengalaman dan keterampilan terhadap pertumbuhan gaji. Nah, di sini pakai multi series line chart atau trend line. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu menganalisis pola tren hubungan antara bertambahnya tahun pengalaman kerja dan jumlah keterampilan terhadap kenaikan gajinya gitu. Nah, di mana konfigurasi kolomnya itu ada experience, row-nya itu average salary. Ya, color itu dari pekerjaan. Ya, berdasarkan pekerjaan untuk detailnya itu berdasarkan average skill counts dengan tentang rata-rata itu ada di 9,6 sampai 10,5 skill. Nah, kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya itu kalau misalnya seluruh garisnya itu kalau dilihat pekerjaan menunjukkan garis pertumbuhan secara konsisten pergerakannya naik dari kiri ke kiri bawah itu ke kanan atas. Mas, itu berarti bertambahnya tahun pengalamannya juga. Lalu ada juga pada tahun ke-0. Gaji itu dimulai dari dari ya dapat dilihat lah mulai dari 95.000 sampai 147.000. Lalu teruslah tumbuh sampai 150.000 sampai sini lihat sampai ya 2 sampai 199 lah 657 pada tahun ke-20. Tadi kita lihat di sini untuk yang mulai gajinya gitu. Lalu dari chart ini menjawab pertanyaan yang apakah bertambahnya pengalaman kerja secara konsisten dapat mendorong kenaikan gajinya lah secara linear kan. Jawabannya iya, dapat bertambahnya pengalaman kerja secara konsisten itu dapatlah mendorong kenaikan gajinya itu secara linear. Jadi untuk menembus kursanya pertumbuhan kompensasinya eksekutif di atas 170.000
itu dibutuhkan penguasaan rata-rata lah minimal 10 skill. Betul. Nah, tadi untuk chat yang sebelumnya itu menjawab chat sebelumnya itu ya, menjawab peran atau jabatan tradisional apa yang ditawarkan rata-rata gaji tertinggi di pasar global dan bagaimana sebaran dan variasi distribusi gajinya dibandingkan dengan peran analisis umum. Oke, kalau misalnya kita lihat itu peran AI engineer itu menduduk puncak gaji tertinggi globalnya. Nah, sementara untuk tadi dilihat peran analisis umumnya seperti data analyst itu berada di paling bawah dengan 190 119 192 ya. Kalau di misal di selisihkan ya sebesar 53.606 gitu. Oke, kita masuk ke rencana distribusi gaji berdasarkan gaji dan ukuran perusahaan. Nah, ini jenis chartnya itu saya pakai box and whisker plot. Uh, ya fungsinya untuk memperlihatkan variasi rentan sebaran interkuartil, batas atas batas bawah, median, itu juga outliner, gaji berdasarkan skala perusahaan gitu. Langsung aja ya. Insight datanya itu dapat lihat yang mayoritasnya itu distribusi gaji profesionalnya uh, terkonsentrasi pada rentan interkuartil. Kalau lihat ya ini kalau lihat kota baru ini berarti antara 100.000 lah hingga 200 ya 200.000 dolar. Kalau misalnya dilihat juga sebenarnya kalau ya kita ambil yang ini AI engineer itu dapat lihat kalau misalnya perusahaan skala enterprise titik di rute itu mendominasi hmm, bahwa di sini data-datanya bahwa dominan batas skornya itu paling atas dan titik pencicilan apa ya outliner lah hingga mencapai angka 300.000 sampai 333.000 lah gitu dolar. Nah, insert chat ini menjawab pertanyaan bagaimana sih skala perusahaan dapat mempengaruhi batas atas dan rentan sebaran gaji kan bagi para profesional. Ya jawabannya perusahaan skala enterprise yang dapat dilihat lah warna biru ini memberikan rentan sebaran gaji paling lebar dan juga batas atas kompensasi paling tinggi mencapai 333,46 ribu dolar gitu. Sedangkan yang paling kecil itu kita lihat di data analis aja. Yang paling itu dia ada di startup. Nah, berarti startup itu memiliki lah sebaran yang jauh lebih terbatas pada batas kompensasi menengah juga. Betul. Nah, next kita akan ke visual matrix data pendidikan dan sertifikasi terhadap kata-kata gaji. Nah, kalau misalnya dilihat ya, jenis chart ini masuk ke heat map matrix. Ya, matrix. Yang fungsinya untuk menganalisis interaksi dua dimensi antara tingkat pendidikan formal atau jenjang pendidikan dan juga kepemilikan jumlah sertifikat profesi yang dipunya terhadap nilai kata-kata gaji. Nah, kalau dilihat paling rendah itu paling rendah itu ada di sini di high school dengan 0 sertifikat mendapatkan kata-kata gajinya sebesar 127.503 dolar. Kalau untuk yang tertingginya di lulusan PhD dengan 5 sertifikat mencatat kata-kata gaji 167.857 dolar. Ya. Jadi kalau disimpulkan pendidikan atau jenjang pendidikan itu menentukan lah batas bawah gaji, sementara kalau untuk sertifikat itu bertindaklah sebagai booster, pemacu gitu, sebagai pemacu.
Kalau kepemilikan hingga 5 sertifikat, terbukti menaikkan kompensasi secara signifikan di seluruh jenjangnya gitu. Dengan puncak tertingginya itu di lulusan PhD yang dengan sertifikat 5 sebesar gajinya $167.857. Oke, okay, next. Oke, okay, di sini masuk ke pemetaan geografis gaji global dan kebijakan kerja remote. Nah, di sini saya pakai chartnya itu simbol map. Ya, di sini memvisualisasikanlah sebaran geografis lokasi negara dan dampak terhadap kompensasi yang dikombinasikan dengan kebijakan kerja remote gitu. Kalau misalnya lihat, ini UK, hybrid, ada yes, no. Oke, jadi gini. Saat membuat ini, ya ada konfigurasi table, itu kolomnya longitude, longitude, tude, asik longitude, tude, gitu. Kalau kolomnya itu, dia latitude. Nah, gimana cara dapetin longitudenya sama latitude-nya? Itu ada di location. Entah pas lagi location, itu kalian ke geographic role. Nah, di sini kalian bisa pilih uh, apa ya lokasinya itu berbentuk uh, negara, negara atau enggak kota atau lain-lain di sini juga yang ada gitu. Dan ntar muncullah longitude sama latitude-nya. Nah, di sini colornya itu berdasarkan average seri dengan gradasi itu biru tua sampai biru muda, gitu. Untuk size sama shape-nya itu berdasarkan variabel remote work, yang dimana kategori remote work itu ada hybrid, no, sama yes, gitu. Pas itu detailnya itu berdasarkan location, yang mana ada 10 negara utama, USA, UK, Singapura, India, dan lain-lain. Gitu. Kalau bisa dilihat ya, kalau kita tarik kesimpulan dari visualisasi ini, itu wilayah negara yang maju, itu, nah, coba kita besarin dulu. Oke, di sini kelihatan bahwa USA, ya, dan kita lihat ya, dan USA dan UK yang ditandai dengan warna biru. Birunya itu agak lebih pekat. Ya lebih pekat kalau bisa dilihat daripada yang lain. Yang bak itu menunjukkan kata-kata gajinya itu apa ya? Overall itu tinggi gitu. Mau dia kerja remote-nya itu hybrid, enggak atau iya, itu kata-kata gajinya pasti tinggi di USA sama di UK. Ya, tapi lebih besar di USD sih. Itulah. Dan juga kalau dilihat dari kebijakan kerja yes atau hybridnya juga memungkinkan profesional di lokasi dengan biaya hidupnya itu lebih rendah lah untuk mengakses standar kompensasi internasionalnya juga gitu. Ini kalau dari size-nya itu dapat ditentukan dari remote work-nya. Tuh. Nah, ini menjawab pertanyaan bagaimana sih sebaran lokasi geografis ya tadi dan kebijakan kerja remote-nya mempengaruhi kata-kata tingkat gajinya gitu ya secara global. Jawabannya lokasi geografis itu kan kalau di negara maju dilihat seperti USA tingkat gaji dasarnya tinggi. Namun kalau misalnya dilihat kerja kita lihat di sini hybridnya kita lihat juga hybrid, oke. Berarti hybridnya paling kecil. Hybridnya terbukti apa ya meratakan lah akses kompensasi yang dimana memungkinkan talenta ini global memperoleh standar gaji pasarnya internasional itu tanpa terbatasi domisili fisiknya gitu. Oke, tadi aku udah jelasin ada 6 lah ya sama KPI, visualisasi, aku jelasin dashboardnya. Oke, jadi dashboardnya ini kita biar kelihatan
angkanya dulu. Lihat kelihatan aktif angkanya. Nah, dashboard ini merupakanlah tampilan tunggal terpadu yang mana mengintegrasikan seluruh 6 worksheet tadi, 6 visualisasi tadi ke dalam satu layar interaktif. Nah, di sini saya susun yang atas itu KPI, itu keduanya ini peta, lalu ada gaji berdasarkan pekerjaan, bawahnya 3 ini sisanya gitu. Kenapa saya tahu KPI di atas? KPI itu seperti yang tadi dibilang baseline summary-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau lihat, kita pusing sama grafik ini, kita bisa lihat KPI-nya aja. Oh, bahwa kalau total karyawan itu ada 250.000, kata-kata gajinya sekian, maksimal, minimum, sama kata-kata pengalamannya, kata-kata jumlah skillnya, ya bisa dilihat lah bahwa sekian gitu kata-katanya. Ya, dashboard ini fungsinya ya untuk user seperti tadi HR atau recruiter itu untuk mencari atau mendalami lah secara real time. Misalnya nih kita si recruiter itu pengen lihat pekerjaan engineer AI engineer gitu. Nah, dapat engineer bahwa AI engineer ini ada totalnya 20.945 karyawan dengan kata-kata gaji itu 173.498. Nah, berarti kalau saat company itu buka lowongan AI engineer itu bisa dilihat kata-kata gajinya. Jadi dia bisa mengakumulasi lah kata-kata gaji untuk seorang kandidat gitu. Jika dia emang cocok. Gitu. Misalnya andaikan lagi ya AI engineer tapi di manufaktur. Oke. Oh, manufaktur, industri manufaktur. Nah, dapat dilihat kalau misalnya di industri manufaktur itu total karyawannya ada 2.701 karyawan. Lalu ada kata-kata gaji itu di 172.975 dolar. Ya, sebarannya bisa dilihat dan juga ini dapat dilihat juga dengan gajinya. Ini matriksnya. Berarti kalau misalnya seorang HR melihat, misalnya dia melihat sertifikatnya 2, tapi dia dengan pendidikannya di high school. Berarti ini bisa jadi suatu gambaran bagi seorang HR dengan menggaji dia 160.239 dolar gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk itu saya kembali kita kembali ke kesimpulan. Jadi dari dashboard itu kita balik ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah distribusi gaji puncak mendominasi sektor spesialisasi teknologi pada perusahaan skala besar yang didukung kebijakan kerja remote dengan pertumbuhan kompensasi yang dipicu secara linear oleh akumulasi pengalaman kerja dan penguasaan minimal 10 keterampilan serta diakselerasi oleh sinergi pendidikan formal atau jenjang pendidikannya dan sertifikasi profesional juga sehingga mencapai titik tertinggi yaitu di 197.857 dolar pada kombinasi jenjang PhD dan 5 sertifikat. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Makasih udah nonton. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.